Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Farasuci dengan NIM 482012209007. Definisi krim. Menurut Farmakope Indonesia 3, krim adalah sediaan setengah padat yang berupa emulsi, mengandung air, tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia 4, krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispensi dalam bahan dasar yang sesuai. Penggolongan krim. Ada dua tipe krim, yaitu tipe minyak dalam air atau minyak dalam air, biasanya digunakan pada kulit, mudah dicuci, sebagai pembawa, dipakai pengemulsi, campuran surfaktan. Kemudian tipe air dalam minyak. Konsistensi dapat bervariasi sangat tergantung pada komposisi fase minyak dan fase air. Kemudian kelebihan dan kekurangan krim. Kelebihan pada krim: 1. Mudah menyebar rata, kemudian praktis, lalu lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air, tidak lengket. Yang kedua, kekurangan pada krim: mudah kering dan mudah rusak. 2. Susah pembuatannya karena pembuatan krim mesti dengan keadaan panas. 3. Mudah lengket. 4. Mudah pecah, pembuatannya harus secara aseptik. Kemudian evaluasi sediaan. 1. Organoleptis meliputi pemeriksaan konsistensi, bau, dan warna yang dilakukan secara visual. 2. Evaluasi pH. Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang telah dibuat bersifat asam atau basah. 3. Daya sebar. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. 4. Daya lekat. Untuk menguji daya lekat krim pada kulit, daya lekat yang baik yaitu kurang dari 4 detik. 5. Uji tipe krim. Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim merupakan tipe minyak dalam air atau air dalam minyak homogenitas. Kemudian uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim tipe minyak dalam air dari Farmakope 1, 2, 3 telah homogen karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan pada tangan. Kemudian 7. Uji proteksi. Untuk menguji seberapa kuat krim menempel pada permukaan kulit. Kemudian formulasi sediaan krim untuk pediatri. Krim baby mengandung zinc oksid 10% sebanyak 100 gram, resep zinc oksid 10%, asam stearat 3,7 gram, gliserin 2 gram, triethanolamin 0,3 gram, natrium tetraborat 0,55 gram. Air suling AD 100 mg. Formulasi krim untuk geriatri. Resep chloramphenicol 200 mg, nipagin 0,1%, parfum 0,1%, base krim AD 10 gram. Cleansing cream tipe tiap 10 gram mengandung asam stearat 145, trianolamin 15, cera alba 30, parafin cair 250, aquades 550, nipagin secukupnya, campur dan buat krim. Kemudian prosedur pembuatan krim. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menimbang semua bahan yang akan digunakan. 3. Memasukkan masing-masing fase minyak, geriatri dan pediatri, asam stearat, cera alba, parafin cair ke dalam cawan porselen, kemudian dileburkan di atas penangas api, kemudian campuran 1. 4. Dileburkan sampai homogen. 5. Masukkan masing-masing fase cair air sulin, gliserin ke dalam mortir yang dipanaskan, campuran 2. 6. Memasukkan campuran 1 ke dalam campuran 2 sedikit demi sedikit sampai homogen. 7. Menambahkan masing-masing zat pengawet geriatri dan pediatri, nipagin dan natrium tetraborat, gerus hingga homogen. 8. Masukkan masing-masing zat aktif geriatri dan pediatri, gerus hingga homogen. 9. Masukkan zat tambahan gerus hingga homogen. 10. Adukkan dengan aquades, gerus hingga homogen. 11. Masukkan dalam pot krim. Keunggulan formulasi pediatri. Dari formulasi di atas dapat diketahui bahwa 1. Bahan-bahan sediaan krim untuk pediatri menggunakan zat tambahan dengan konsentrasi yang lebih kecil dikarenakan kulit bayi yang sensitif dan mudah iritasi sehingga dibuat sediaan krim yang halus dan stabil. 2. Seperti kombinasi asam stearat dan
TEA yang digunakan agar sediaan krim lebih halus, serta gliserin yang digunakan sebagai humektan yang dapat memberikan efek kelembapan. 3. Pada formulasi pediatri digunakan zat pengawet yang aman untuk bayi, yaitu natrium tetraborat. 4. Zat pengawet yang digunakan harus aman dan tidak menyebabkan alergi pada kulit bayi. Kemudian keunggulan formulasi geriatri, bahan-bahan tambahan yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas fisika dan kimia sediaan krim. Penggunaan kombinasi asam stearat dan TEA juga digunakan pada formulasi geriatri karena meningkatkan konsentrasi krim dan membuat sediaan lebih halus. Parafin cair digunakan untuk meningkatkan konsentrasi krim sebagai pelembut. Nipagin digunakan sebagai zat pengawet, tujuannya untuk meningkatkan stabilitas sediaan krim. Kemudian kesimpulan pembuatan pada kesediaan krim untuk pediatri sangat diperhatikan karena kulit bayi yang sensitif, sehingga bahan-bahan tambahan yang digunakan tidak banyak mengandung zat kimia dan bahan-bahan yang digunakan memiliki konsentrasi yang lebih kecil. Sedangkan untuk kesediaan geriatri, bahan-bahan tambahan yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dari sediaan krim. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.